marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. 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 Kuduslah nama Tuhan,
segala suku bangsa banggakan nama-Nya. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-3. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tema kita hari ini adalah tentang perutusan, dan kita akan merenungkannya dalam sebuah refleksi dari bacaan Injil Lukas tadi. Kukenang peristiwa Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan kerajaan sorga, untuk menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Aku ada di sana ketika ia menyebutkan nama-nama mereka yang hendak diutus. Bagaimana rasaku ketika ku dengar Yesus memanggil namaku? Dan terlintas padaku harus berangkat ke tempat-tempat yang tak kukenal. Persiapan apa yang kulakukan untuk menjalankan tugas perutusan? Sebelum berangkat, setiap orang diberi waktu bertemu pribadi dengan Tuhan. Ketika kulihat pandangnya penuh cinta, kurasa dengan cemas bahwa aku mau berangkat mengubah dunia. Sedang hatiku mutlak perlu berubah sendiri. Bagaimana membawa damai bagi sesama jika pertentangan kubawa dalam hatiku? Pertentangan antara aku yang sebenarnya dan aku seperti apa nampaknya. Lagi pertentangan yang mendasari segala antara apa yang ingin kukerjakan dan kucapai, apa yang terjadi dalam hidupku, dan apa yang diinginkan Tuhan. Apakah aku mampu membebaskan para tawanan jika hatiku masih juga terbelenggu oleh 1000 kelekatan tak teratur, rasa takut akan masa depan, rasa salah karena kejadian di masa lampau? Aku mau mengajarkan pengampunan, dan hatiku sendiri kepahitan membawa dendam. Pada orang lain aku mau mengajarkan cinta kebenaran, dan diri sendiri membenarkan diri, ingin bertahan, gigih berpegang pada pandangan sendiri, tak mau terbuka terhadap sesama. Keberanian apa akan kuajarkan mereka bila aku sendiri penakut dalam hal serba kecil? Sebab aku takut menyinggung, takut menolak permintaan, takut berpendapat lain, dan khawatir tidak berkenan pada orang lain. Melawan. Aku ingin mengajarkan
hati bisa ikut merasa. Namun diri sendiri, aku condong mau menghukum. Aku tak punya kelembutan rasa hati Tuhan, sebab kulihat kejahatan niscaya disengaja. Sedang ia melihat orang itu tidak tahu dan lemah. Aku datang melangkah gagah, ingin mendapatkan berkat Tuhan sebelum berangkat mengemban perutusan. Tetapi kini aku menjadi cemas. Bagaimana mengobarkan revolusi kalau aku tidak pernah mengalami sendiri? Aku berkata kepadanya, "Akankah aku tetap diutus? Aku tidak pantas." Dan apakah jawabnya? Saudara, biarlah kita masing-masing sebelum mengemban tugas perutusan dalam kerangka misi Allah di dalam dunia, biarlah kita kembali melihat ke dalam diri kita, sehingga kita layak untuk bekerja melayani Tuhan. Dan Tuhan tetap akan memakai diri kita, jikalau kita menyadari siapa sesungguhnya diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengenal semua hal yang kami tampakkan maupun yang kami sembunyikan dari hadapan semua orang. Siapakah kami sehingga Engkau mempercayakan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, juga pelayanan, pemberitaan kabar baik Tuhan melalui setiap yang kami kerjakan. Karena itu biarlah tugas perutusan kami ini kami terima sebagai anugerah dan kami siap menjalaninya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami.
Bapa, kami berdoa bagi saudari-saudara kami yang masih terus bergumul dengan berbagai persoalan. Biarlah setiap yang sakit mendapat kesembuhan dari Engkau. Setiap yang berjeri lelah menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Biarlah yang kekurangan terus dicukupkan, yang membutuhkan pertolongan terus mendapatkan pertolongan. Semua yang baik kiranya Engkau nyatakan melalui berbagai cara yang Engkau mau pakai. Kami pun menyediakan diri kami untuk Engkau utus, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah Indonesia. Limpahkan rahmat-Mu, curahkan kasih-Mu. Di tengah segala persoalan yang terus menggoyah kesejahteraan bangsa kami, Tuhan, kami percaya Engkau terus menjaga setiap kami, memberi jalan keluar bagi bangsa ini, menolong para pemimpin kami untuk dapat mengerjakan yang baik dan bertindak yang benar, sesuai dengan hikmat yang Engkau berikan. Pakailah kami juga sebagai para pengikut Kristus untuk dapat menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Inilah doa kami ya Bapa. Utuslah kami, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Dan biarlah doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Kau sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Sorak bagi Tuhan seluruh